Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali hal-hal yang terjadi pada diri kita masing-masing. Ada kalanya kita merasakan sebuah kebahagiaan, ada kalanya pula kita merasakan sebuah kesedihan. Ada kalanya kita senyum tertawa, ada kalanya kita pun juga meneteskan air mata. Bergulir, silih berganti, setiap hari, setiap detik mungkin juga terjadi itu semuanya. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah tidak boleh berputus asa untuk senantiasa berusaha dan berdoa, memohon agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengabulkan hajat-hajat kita dan menghilangkan keprihatinan atau kesedihan yang kita alami. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha ketika ingin dikabul hajatnya, ketika ingin tercapai cita-cita atau kemauannya, dan juga ketika terjadi prihatin atau kesedihan yang melanda menyelimuti hatinya. Maka beliau Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali tentang hal tersebut. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza aradta, ketika kamu menghendaki hajatan terhadap satu keinginan atau hajat, faqra, maka bacalah ayat al-kursi, ayat kursi. Wad'u, dan berdoalah kamu Allah, kepada Allah, fil humumi, di waktu keadaan sedih, wal kurubi, dan keadaan prihatin. Wakul, bacalah, ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghisu faghfirli waslih li sa'ni wa farij hammi. Asa, saat kita dilanda kesedihan, apapun itu penyebabnya, entah sedih karena diuji sakit, karena diuji kekurangan ekonomi, kekurangan maisha, atau diuji dengan adanya kehilangan orang-orang yang kita cintai, ditinggal oleh orang-orang kerabat terdekat kita, ataupun sedih diuji dengan gagalnya usaha, hilangnya materi, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali perhara hidup di muka bumi ini yang terkadang membuat kita sedih, membuat kita prihatin.
jangan putus asa. Hendaknya kita introspeksi diri. Kenapa kok saya bisa diuji semacam ini hingga meneteskan air mata, sampai sedih, sampai prihatin? Kenapa dan mengapa hajat-hajatku, keinginanku belum juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesekali jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu semua terjadi, hendaknya kita introspeksi diri. Boleh jadi itu terjadi karena dosa-dosa kita kepada Allah begitu banyak. Khilaf, salah dosa kita kepada Allah begitu menumpuk, sehingga Allah berikan sebuah teguran agar kita kembali ke jalan Allah dan agar kita berdoa memohon keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ingin mendengar rintihan dan permohonan keharibaannya. Atau mungkin kita itu sudah taat kepada Allah, berbuat baik tiap hari, ya, andai kata pun berdosa jarang-jarang sekali, tapi mengapa ujian bertubi-tubi, kesedihan selalu menyelimuti, kemudian juga keinginan ini itu nggak pernah terrealisasi, belum dikabul oleh Allah? Boleh jadi itu Allah sedang menguji keimanan kita kepadanya, dan boleh jadi itu sebagai sarana, wasilah Allah akan mengangkat derajat kita masing-masing. Sebab ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ya, menguji apa saja pastinya yang bikin kita prihatin, bikin kita sedih, hajatnya belum terkabul misalkan. Tetapi ketika hamba tersebut menerima ujian dengan tulus, dengan ikhlas, sabar menerimanya, tidak mengeluh, tidak putus asa, selalu berusaha dan berdoa, beribadah terus kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, dan orang tersebut akan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita selalu bersabar, berusaha dan berdoa. Jangan sampai kita putus asa, apalagi dikit-dikit ambil solusi dengan bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Setiap ada kesulitan, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap ada kesusahan dan kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Hanya soal waktu dan soal proses yang harus kita lakukan. Sabar apa tidak kita menerimanya, ikhlas apa tidak kita menjalaninya, mau berusaha atau putus asakah kita dalam menjalani kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekali lagi, ketika kita punya hajat, bacalah ayat kursi. Kemudian yang kedua, ketika kita dilanda kesedihan, keprihatinan yang menyelimuti hati kita, membuat kita sesek, membuat kita meneteskan air mata bertubi-tubi, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah Ta'ala. Ikuti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghisu faghfirli waslih li sa'ni wa farij hammi. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.